Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan dunia. Hal itu tak terlepas dari pesona alam NTT dan berbagai keindahan budaya yang unik di setiap daerah di NTT. Keindahan dan keunikan itu tak hanya yang terekam dari pemandangan yang memanjakan mata pengunjung, tetapi juga cerita mistis di balik destinasi wisata tersebut. Berikut ini adalah 6 lokasi wisata di NTT yang mempunyai kisah mistis. Pulau Seraya. Selain mempunyai pesona yang indah, pulau yang terletak di sebelah utara kota Labuan Bajo itu juga dikenal dengan kisah mistisnya. Seperti dipublikasikan berbagai sumber, Pulau Seraya mempunyai cerita mistis yang diidentikan dengan roh halus. Menurut kisah yang dikumpulkan dari berbagai sumber, roh halus kerap merasuki warga yang tinggal di pulau tersebut sehingga mereka mengalami kesurupan. Demi menyadarkan kembali warga yang kemasukan roh tersebut, mereka harus menyembelih kambing 1 ekor dan kepalanya digantung di pohon asam di pulau tersebut. Kepala kambing tersebut dikisahkan sebagai persembahan kepada roh-roh yang merasuki warga tersebut. Namun demikian, kejadian-kejadian seperti itu merupakan cerita Pulau Seraya masa lalu, yang kini kian memudar seiring perkembangan zaman. Kini, pulau ini menawarkan aneka keindahan yang menarik perhatian wisatawan mancanegara dan domestik. Kini, di tempat itu dipakai wisatawan untuk diving dan snorkeling. Danau Kelimutu. Dari dulu, Danau Kelimutu merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan hingga kini. Di tempat ini, para pengunjung akan menemukan banyak wisatawan mancanegara yang datang menikmati keindahan Danau 3 Warna yang terletak di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Tak hanya kecantikan warna danaunya, hijau kemerahan dan coklat kehitaman, tetapi juga karena cerita mistisnya yang sangat melekat dalam ingatan warga setempat. Menurut kepercayaan mereka, perubahan warna danau itu karena mengabaikan arwah nenek moyang yang dipercaya menghuni ketiga danau tersebut. Kepercayaan itu nampak dalam pemberian nama pada 3 danau tersebut, yakni Tiu Ata Embupu, Danau Roh Nenek Moyang, Tiu Nuramuri Kofai, Danau Roh Anak Muda, dan Tiu Atapolo, Danau Roh Jahat. Ranamese. Konon, keberadaan Danau Ranamese penuh dengan kisah mitos tentang pertarungan antar sesama makhluk astral yang menghuni danau itu dengan danau lain. Jin dari Ranamese dikisahkan memenangkan pertarungan tersebut karena dibantu seorang manusia bernama Kai Anu. Kai Anu dimitoskan sebagai warga kampung Teber yang berburu di hutan dekat Ranamese. Di tengah hutan, ia bertemu sekelompok pemburu lainnya yang adalah jin. Para jin itu mengajak Kai Anu ke kediaman mereka, Danau Rananekes. Kepada Kai Anu, mereka bercerita sedang bertikai dengan sekelompok jin yang lain, penghuni Ranah Hembok. Mereka mengajak Kai Anu untuk bersekutu melawan para jin Ranah Hembok tersebut. Kai Anu yang menerima ajakan tersebut, ikut dalam pertempuran tersebut dengan mengandalkan seekor anjing galak yang digunakannya untuk berburu. Pertempuran berjalan sengit dan dimenangkan oleh sekutu Kai Anu. Atas kemenangan itu, para jin pun memindahkan air dari Ranah Hembok ke Rananekes, yang kemudian dinamai Kai Anu sebagai Ranamese. Gua Mabala. Gua yang terletak di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu gua yang boleh dikatakan belum familiar. Kondisi gua yang unik dan mempunyai kisah mistis tersebut membuat gua ini menjadi salah satu destinasi wisata baru di NTT. Gua Mabala mempunyai nilai sejarah dan mengandung kekuatan mistis. Menurutnya warga setempat, Gua Mabala dihuni seorang samurai jua yang memiliki kesaktian. Di dalam gua itu terdapat air yang tertampung dalam sebuah kubangan tapi tidak pernah kering hingga sekarang ini.
Berdasarkan cerita turun-temurun, di dalam gua terdapat tulang buaya putih yang masih tersimpah rapi. Selain itu, air dalam kubangan yang tak pernah kering itu, diyakini dapat menyembuhkan penyakit kulit. Pemerintah Saburai Jua telah membenahi kondisi gua tersebut karena dinilai sebagai sebuah peninggalan bersejarah dan berkekuatan mistis. Danau Laputi. Danau Laputi boleh dibilang sebagai salah satu harta tersembunyi di Pulau Sumba. Kondisi airnya yang bersih dan jernih, di danau itu dikisahkan tinggal seekor belut apu yang dipercaya sebagai nenek moyang orang Sumba. Keberadaan air terjun membuat keberadaan danau yang terletak di Taman Nasional Laiwangi Wanggameti di Pulau Sumba kian mempesona. Untuk mencapai Taman Nasional ini, bisa melalui Bandar Udara Tambolaka di Sumba Barat atau Bandar Udara Mauhau di Waingapu, Sumba Timur. Melalui perjalanan darat, sekitar 5 jam dari Tambolaka dan sekitar 3 jam dari Waingapu. Medan selama 2 jam terakhir bisa dikatakan cukup sulit karena jalanan belum teraspal. Lokasi danau berada di bagian atas air terjun. Air terjun berasal dari Danau Laputi dengan airnya yang berwarna hijau jernih. Di balik kejernihan air itu, ada belut raksana yang disebut apu yang berarti nenek. Tak diketahui pasti berapa jumlah apu di danau ini. Untuk mengundang mereka ke permukaan, pengunjung harus memanggil mereka, apu, secara perlahan mereka akan muncul ke permukaan. Dikisahkan juga oleh berbagai sumber, dalam upacara adat, kepala adat berdoa Laputi. Saat berdoa, apu berwarna putih akan muncul di permukaan. Apu di danau itu dianggap suci. Karena itu, tidak boleh ditangkap atau dimakan. Namun, jika keluar dari danau melalui air terjun, mereka tak lagi suci dan menjadi belut biasa yang bisa ditangkap. Air terjun Matayangu. Seperti Danau Laputi, air terjun Matayangu juga terletak di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini telah dikunjungi banyak wisatawan, termasuk artis ternama tanah air, Wulan Guritno. Air terjun ini mempunyai cerita mitos yang cukup mengagetkan pengunjung. Ada banyak cerita mistis dari air terjun Matayangu yang dipercayai warga sekitar. Mitos yang paling sering didengar adalah tentang pasangan suami istri yang tinggal di atas gunung dan tega membuang anaknya yang cacat ke air terjun itu. Selain itu, banyak cerita tentang orang hilang saat mengunjungi air terjun tersebut. Itulah deretan destinasi wisata NTT yang terkenal dengan kisah mistis di balik keindahannya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk support kalian. Terima kasih.